Ya, ini peternakan sapi perah dari UD Handoyo yang merupakan bagian juga dari usaha peternakan Pak Nur Trianto ya. Ya. Ada 150 ekor ya? Iya, iya. Oke, kapan Pak Nur mulai usaha sapi perah Pak Nur? Ya, mulai sapi perah sekitar 93 sampai 94 itu Pak. Berarti awalnya sapi perah ya? Sapi perah, sapi potong, terus kombinasi sapi perah. Oke. Ya. Dari selama ini kombinasi sapi perah, sapi potong ya? Iya. Nggak bingung Pak Nur, manajemennya Pak Nur? Tidak. Jadi sebetulnya sapi perah itu sangat menguntungkan dan sangat menjanjikan selagi orangnya itu menguasai pemilihan bibit dan pemeliharaan yang secara tekun atau intensif dengan kualitas pakan yang bagus, itu sangat menguntungkan bagi ekonomi rakyat atau untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena rata-rata sapi perah itu 1 tahun melahirkan anak pedet. Ya. Jadi untuk sapi, kenapa orang memelihara sapi kok pasti berkembang? Alasannya karena nilai sapi itu harganya, nilai intrinsiknya naik. Harga yang tidak bisa turun itu sapi. Kok bisa Pak Nur? Iya, karena investasi di sapi nilainya intrinsiknya naik seperti tanah. Pernah tanah dengar harganya turun kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi nilai investasi yang sangat menguntungkan itu sebetulnya di sapi dan tanah. Alasannya apa? Di sapi tiap tahun harga sapi itu menaik. Naik karena tambah jumlah atau? Bukan, nilai intrinsiknya naik harganya. Contoh harga sapi dulu pertama tahun 93-94 harga sapi 1,5 juta sapi bunting. Sekarang sapi bunting harganya 25 juta sampai 30 juta. Jadi pinjam bank dengan sistem bunga, kita bunga bank 1%, katakan kita beli harga 25 juta, setahun membungani katakan 3 juta, dengan nilai harga sapi naik, itu sudah tertutup. Ya, ya, sudah lebih, ya, Pak? Ya, sudah lebih banyak ya. Katakan 1 tahun membungani 12%, uang 25 juta menjadi 28 juta. Tapi dengan nanti 1 tahun harga sapi bisa naik lagi lebih dari 28 juta. 28 juta. Kenapa peternak sapi banyak yang berkembang? Karena secara tidak langsung dimodali dengan perbankan dengan mudah itu, dengan bunga yang standar, keuntungan dapat untung pedet. Penghasilan susu tiap hari bisa untuk makan sapinya. Orangnya nunut makan lewat hasil susunya. Ya. Usaha yang dirintis dengan dari nol, dari kecil, ternyata dengan ditelateni, ditekuni, bisa kehidupannya orang-orang petani sapi perah. Itu sangat signifikan kenaikannya, Pak, kehidupan taraf hidupnya. Ya. Oke, Pak Nur kan sudah mempraktekkan sapi potong, sapi perah. Ya. Kalau dibandingkan lebih sama-sama menguntungkan ya, tapi lebih banyak mana Pak Nur? Sebetulnya dihitung-hitung. Sapi perah itu menguntungkan, Pak. Syaratnya satu, daripada sapi potong untung sapi perah sebetulnya. Ada plus minusnya tapi Pak. Ya, sapi perah itu kelebihannya, produksinya bagus, kita memeliharanya di udara dingin. Itu produksinya rata-rata bisa 15 sampai 18 liter per hari, Pak. Per ekor per hari. Per ekor. Ya. 15 sampai 18. Kita bilang yang grade tengah-tengah saja ya, Pak, standar. Tidak optimal ya, Pak. Katakan standar 15 saja ya, Pak. Itu harga susu 6.000 sekarang. 6.000 dengan keluar susu rata-rata 15 itu penghasilan 90.000. 1 bulan 2.700.000. Kita dengan menghitung itu dengan biaya pakan, dengan pakan metode silase, kita kasih konsentrat rata-rata 6 kilo dengan protein 18, itu saya hitung itu keuntungannya sekitar 40 sampai 45.000 per hari, Pak. Kontinu. Ya, tiap hari. Tiap hari. Kita dapat untung pedet tiap tahun. Tapi keuntungan itu, tapi di sisi lain kelemahannya sapi, kalau kita cenderung sapinya biasanya dialami di udara panas, itu cenderung sapi itu matitis. Matitis, demam susu. Demam susu sering juga? Ya, karena udara panas. Kedua, riek, dingklang.
karena kurang kestabilan antara serat dan konsentratnya Konsentrat. gak imbang. Tapi dengan metode adanya silase dengan saya campur dengan homogen itu ternyata sapi riek cenderung 0 sekarang karena tidak pakai bahan rumput hijauan yang segar. Ya, ya. Itu Imbangan konsentrat hijauan yang Stabil. stabil ya. Ye. Monggo mau Oke. tanyakan apalagi Pak. Kalau bibit selama ini dari sendiri atau Saya beli juga dari luar pasar atau Pak, impor? dari lokal, dari Lokal pasar. saya pasar ya. Dari belanja dari bibit yang paling bagus bibit ini dari Pujon, dari Bandung, Bibit dalam bentuk sapi Doro darah. Bunting dari Bandung, Lembang itu kualitas bagus Pak. Bandung, Nongkojaja, Pujon itu bagus. Saya mengambil dari Pujon, Oke. mayoritas itu yang menyuplai. Nih, 250 ekor. ya, Berarti produksi susu per hari? ya sekitar 2.300, 2.200 sekitar. Ya. Langsung dijual ke Nestle ini Pak, Nestle ya. lewat KUD Mendosari sini ya. Oke, semua PFH ya ini ya. Semuanya FH semua ini Pak. Ya, Tadi ada yang merah satu jersey. ya jersey, jenis jersey. Satu. Ya, Iya. ada jenis jersey. Nah, Oke, ini secara pakan sama dengan yang diberikan dari potong tadi ya. Silase sama konsentrat. konsentrat tambah mineral ya. Konsentratnya beda Pak Nur. Beda. Ini yang saya pacu sumber proteinnya yang tinggi Pak. Saya Yang utamakan sumber proteinnya. Sapi perah. 18 tadi. Ya, karbohidratnya nggak begitu tinggi karena dengan karbohidrat yang terlalu tinggi akhirnya sapinya bisa mager Pak. Terlalu kegemukan. Bermasalah kebuntingannya Pak. Sementara yang saya potong tadi konsentrat protein Ya, protein 14, 13 cukup. Yang penting kalorinya tinggi Pak. karena penggemukan ya. Ya, yang kita pacu sumber tepungnya aja. Oke. Permasalahan yang sering muncul tadi mastitis. Kita mengantisipasi dengan dikasih dipping. Dipping itu antisep. Antisep Setelah diperah tiap dikasih, kali pemerahan. iya, Iya. kasih antisep. Terus nanti kita mastitis cepat kita ngobati pakai antibiotik Penstrep itu dimasukkan ke puntingnya. Kelemahannya di sapi potong itu sapi perah di udara panas Pak. Jadi untuk sapi perah itu berkendala di kebuntingannya Pak, yang sulit. Kayak Karena udara panas. Iya, sangat berpengaruh karena udara sekarang sekitar standarnya kan udaranya 21 atau suhunya di bawah 21 suhu udara untuk sapi perah itu. Kita suhunya kan sekitar 27 sampai 30 tuh Pak. Ini sekarang lebih ya 27-an Ya. ini panasnya. Panasnya berapa? Sekarang 27. Berapa? Suhunya sekitar Ada. Oh, nggak ada. Coba kita lihat itu sapi gimana? sapi kepanasan ya. Iya. Berapa? 28. 28. Jadi sapi cenderung itu menggeh-menggeh Pak udaranya. Panas. Iya. Penting. Gak kuat Pak, udaranya sangat panas Pak. Panas. Jadi nih untuk memelihara sapi perah di udara panas itu risikonya tinggi Pak sebetulnya. Ini harus tak ucapkan memangnya Pak. Ya kan? Ya. Ini harus jarak kandangnya agak longgar. Sebetulnya satu ekor itu 2 meter, 2,5 meter Pak. Biar longgar. Nah, kelihatan jam segini sudah mangap-mangap sapi ya? Betul. Iya. Perlu kipas Pak nih. Perlu ada kipas, tapi nggak begitu pengaruh Pak. Melet-melet menggeh-menggeh udara panas sapi. Tak kuat Ini Pak. kelihatan. Di udara dingin maksimal hasilnya. Produksinya beda sampai 5 liter Pak. Tapi ini Udara masih panas. bisa produksi berapa? Ya 15 bisa ini. 15 Ada yang masih 20. Di atas rata-rata. Nggih. Karena nutrisi pakan yang cukup bagus ini Pak. Ya. Rata-rata nasional paling 12. 12 ya Pak. Ya. Ya. Ampun, monggo. Oke. Ya. Sapi perah sudah, konsentrat sudah, saya potong sudah. Kita tunggu nanti cerita-cerita lain dari Pak Nur Trianto dari UD Handoyo, Siap. Desa Ngaglik, Ngaglik, Kecamatan Kecamatan Sengat, Kabupaten Malang. Gitar.
Wah, maaf, salah lagi Kabupaten Blitar. Karena asli orang Mantap. Malang ini. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Nur Ya, dan kru dari Fakultas Peternakan. Sampai jumpa di lain kesempatan.